Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita bertemu kembali di YouTube channelnya Bu Cahya. Dan gimana kabarnya kalian semua, anak-anak soleh dan soleha SMP Islamiyah? Insya Allah dalam keadaan sehat semuanya ya nak. Baik, untuk kali ini kita akan belajar tentang materi interaksi antar ruang. Oke. Ya, baik. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya mari bersama-sama kita membaca basmalah dan juga doa belajar. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik mampu memahami dampak dari interaksi antar ruang. Anak-anak, kita pahami dulu ya, apa itu interaksi antar ruang. Nah, di sini dapat kalian lihat bahwa interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi, juga permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Nah, selanjutnya kita pahami juga apa itu distribusi potensi wilayah di Indonesia, di mana distribusi potensi wilayah di Indonesia ini dibagi menjadi 4 ya. Jadi ada potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya buatan, dan juga potensi sumber daya kelembagaan. Kita bahas secara singkat dulu satu persatu ya. Untuk potensi sumber daya alam ya di sini, yaitu mengenai kekayaan alam yang dimiliki atau ditemukan di suatu wilayah. Kemudian untuk potensi sumber daya manusia ya ini. Oke. Nah, ini juga ada di suatu wilayah di mana bisa dilihat dari jumlah atau kuantitas dan juga dilihat dari segi kualitasnya ya ini. Kemudian untuk selanjutnya adalah potensi sumber daya buatan. Di sini dapat dijelaskan secara sederhana yaitu tentang segala sesuatu hasil karya manusia yang bentuknya secara fisik ya, artinya misalkan seperti adanya sarana dan prasarana, contohnya adalah transportasi dan juga komunikasi. Nah, kemudian untuk potensi sumber daya kelembagaan, di sini dapat dijelaskan yaitu hasil karya manusia, segala sesuatunya yang bentuknya non-fisik ya. Jadi misalkan ada organisasi, baik itu pemerintahan, kemudian ada juga kemasyarakatan, kemudian perusahaan, dan juga peraturan perundang-undangan ya, yang bisa juga sifatnya berupa kearifan lokal dalam suatu negara misalkan, atau dalam suatu wilayah. Kemudian selanjutnya adalah adanya interaksi antar ruang, yaitu dapat ditentukan dari adanya faktor-faktor ya ini, faktor-faktor geografis, yaitu adanya wilayah. Nah, wilayah di sini konteksnya adalah yang dari terkecil bisa berupa RT RW ya kan, kemudian kecamatan, kemudian desa ya, kemudian ada juga provinsi, negara, benua ya, bahkan ya pokoknya seluruh yang ada di muka bumi. Baik. Kemudian selanjutnya adalah adanya pengaruh interaksi antar ruang. Nah, di sini menurut Edward L. Ullman tahun 2012 ya, terdapat 3 pengaruh. Di sini ada pengaruhnya adalah kesempatan antara, kemudian saling melengkapi, dan juga kemudahan transfer. Nah, untuk kesempatan antara ya, nih di sini ya. Baik, ini. Nah, ini berupa adanya wilayah baru yang menawarkan alternatif yang lebih baik pada suatu wilayah ya daripada lokasi yang sebelumnya gitu. Kemudian untuk yang saling melengkapi di sini ya. Nah, ini penjelasannya adalah adanya kebutuhan di wilayah tertentu, kemudian tersedianya kebutuhan yang ada di tempat lain. Jadi kebutuhan dalam suatu wilayah itu secara singkatnya seperti itu. Kemudian
Untuk kemudahan transfer, nah di sini artinya adalah kemudahan dalam bentuk perpindahan, baik itu orang, barang, informasi, bahkan uang ya. Di mana pengaruhnya ya atau faktor-faktor dari kemudahan transfer ini bisa juga dikaitkan dengan adanya jarak, biaya, waktu, kemudian kemudahan untuk beradaptasi ya. Dan ya secara singkatnya seperti itu. Baik, contoh-contoh dari distribusi potensi wilayah di Indonesia ya. Ada sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, dan juga ada sumber daya buatan dan juga sumber daya kelembagaan. Selanjutnya adalah tentang dampak interaksi antar uang ya. Di sini kita lihat adanya perdagangan antar wilayah, kemudian adanya mobilitas penduduk ya. Baik. Yang pertama-tama adalah perdagangan antar wilayah. Kalian bisa lihat di sini ya. Jadi berkaitan dengan keunggulan komparatif, artinya setiap wilayah tentunya mempunyai keunggulan produk masing-masing. Nah, itu bisa dijadikan untuk saling memenuhi kebutuhan dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Nah, di sini kemudian adanya komoditas perdagangan. Nah, komoditas perdagangan di sini bisa berupa hasil hutan, kemudian pertanian, dan juga peternakan ya. Jadi setiap daerah tentunya mempunyai masing-masing komoditas perdagangan yang diunggulkan. Baik, selanjutnya adalah mobilitas penduduk ya di sini. Baik, ini. Nah, mobilitas penduduk di sini terbagi menjadi dua, ada mobilitas permanen ya, kemudian ada mobilitas non permanen. Nah, untuk mobilitas permanen di sini ada dibagi menjadi dua, yaitu internal dan juga eksternal, di mana internal dibagi menjadi urbanisasi, ruralisasi, kemudian transmigrasi. Nah, untuk urbanisasi dulu ya kita bahas. Di sini dimaksud dengan urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kemudian untuk ruralisasi adalah perpindahan penduduk dari kota kembali ke desa ya. Kemudian untuk yang transmigrasi di sini dijelaskan bahwa artinya perpindahan penduduk dari satu daerah yang padat penduduknya ke daerah lain yang kurang padat penduduknya. Jadi untuk pemerataan pembangunan. Nah, selanjutnya mobilitas permanen dalam konteks eksternal yaitu dibagi menjadi tiga. Emigrasi, imigrasi, dan juga remigrasi. Ya, kita jelaskan masing-masing ya, nanti Ibu jelaskan di sini. Emigrasi. Nah, emigrasi di sini adalah perpindahan penduduk dari negara asal ke negara luar. Kemudian untuk yang imigrasi yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat atau negara luar ke dalam negeri. Dan yang selanjutnya adalah remigrasi yaitu perpindahan atau kembalinya penduduk asing ke negara asalnya. Kemudian selanjutnya penjelasan mengenai mobilitas non permanen ya. Di sini ada dua yang bisa kalian pahami, yaitu komutasi dan juga sirkulasi. Nah, untuk komutasi, ini simpelnya adalah disebut juga sebagai mobilitas ulang-alik ya. Ya, di sini. Nah, mobilitas tersebut berarti mobilitas di mana pelaku dari mobilitas ini pergi pulang ya. Jadi dalam tempo kurang dari 24 jam. Nah, ini seperti contohnya tempat tinggalnya di Bekasi, kemudian kerjanya di Jakarta. Nah, itu berarti kan mereka ya pulang pergi. Nah, itu disebut sebagai komutasi ya ini. Baik. Selanjutnya adalah sirkulasi. Nah, sirkulasi di sini adalah pelakunya menginap di tempat tujuan untuk sementara waktu
waktu. Jadi disebut dengan pelakunya disebut dengan sirkuler. Misalkan di sini contohnya kalian liburan ke rumah kakek nenek kalian. Nah, kalian kan menginap. Nah, itu disebut dengan mobilitas non permanen dalam konteks sirkulasi. Oke. Dan selanjutnya akan Ibu jelaskan mengenai fenomena interaksi antar ruang. Di sini dapat kalian lihat ya, ada perkembangan pusat-pusat pertumbuhan di mana dalam hal ini berarti adanya pusat kegiatan yang terjadi di suatu wilayah karena adanya keunggulan tertentu. Misalkan DKI Jakarta. Keunggulannya apa sih? Nah, keunggulan DKI Jakarta itu adalah sebagai pusat perekonomian sehingga sebagai magnet baik itu dari kota maupun desa untuk datang ke Jakarta. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah perubahan penggunaan lahan. Nah, di sini berarti kota tersebut ya semakin banyak didatangi penduduk, maka akan banyak membutuhkan lahan sebagai tempat tinggal, tempat usaha, untuk jasa dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya adalah kembali lagi seperti tadi yang pertama yaitu DKI Jakarta atau biasanya kota-kota besar ya di Indonesia seperti Surabaya, kemudian Medan, Semarang, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah perubahan orientasi mata pencaharian. Jadi, biasanya daerah tujuannya itu digunakan untuk pergerakan penduduk ya. Jadi, untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu. Misalkan, untuk yang ingin bekerja di bidang industri misalkan, nah maka banyak masyarakat yang akhirnya lari ke daerah mana Bekasi, betul. Nah, atau mungkin Karawang sebagai salah satu pusat industri. Nah, untuk selanjutnya yang keempat adalah perubahan sosial budaya. Nah, di sini ada kaitannya dengan nilai dan juga norma ya yang berbeda di setiap tempatnya sehingga dapat mempengaruhi adanya betul perubahan sosial dan budaya. Yang kelima adalah perubahan komposisi penduduk. Nah, di sini berarti kata kuncinya adalah penduduk ya. Jadi perpindahan penduduk dengan berbagai latar belakang. Di mana biasanya terjadi di kota-kota besar gitu ya. Kemudian yang keenam adalah arus informasi. Nah, arus informasi di sini dampaknya ya dari suatu wilayah ke wilayah lain, adanya informasi yang diterima oleh suatu masyarakat yang menyebabkan masyarakat tersebut pindah ke suatu wilayah gitu yang dianggap baik misalkan. Contohnya adanya informasi banyaknya lahan pekerjaan ya di Jakarta, akhirnya berbondong-bondong masyarakat pindah ke wilayah DKI Jakarta. Kemudian yang selanjutnya adanya persebaran gagasan perubahan ya. Di sini berarti yang berkaitan dengan gagasan adalah ide ya berarti ya. Nah, ide di sini berkaitan dengan adanya barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, selanjutnya dampak positif dari interaksi antar ruang ya. Di sini ada yang pertama adalah ini ya, kebutuhan barang dan jasa dapat dipenuhi melalui perdagangan antar wilayah, misalkan dari Sabang sampai ke Merauke contohnya. Pemenuhannya misalkan dari Jakarta butuh beras, maka bisa mencari di wilayah-wilayah pedesaan untuk memenuhi kebutuhan beras di perkotaan. Kemudian yang kedua adalah dampak positifnya yaitu adanya spesialisasi produksi. Ya, jadi biasanya pedesaan misalkan membutuhkan berbagai macam alat untuk pertanian, maka dapat dicari di wilayah perkotaan. Kemudian yang ketiga adalah tersedianya jumlah tenaga kerja akibat dari terjadinya mobilisasi penduduk. Apa tadi mobilisasi? Yaitu perpindahan penduduk. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, adanya akulturasi dan asimilasi budaya. Jadi adanya campuran kebudayaan di antar wilayah seperti itu tanpa mengurangi budaya
di wilayah asalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya arus informasi yang mampu memperluas pengetahuan ya. Jadi di sini biasanya informasi yang up to date berasal dari perkotaan misalkan, atau misalkan dari kota juga membutuhkan informasi dari desa berkaitan dengan adanya hasil pertanian, peternakan maupun perkebunan misalkan. Nah, itu dapat dicari di pedesaan misalkan seperti itu. Nah, untuk dampak negatif interaksi antar ruang, di sini dapat kita lihat yaitu yang pertama, munculnya ketergantungan terhadap wilayah lain. Jadi ketika suatu wilayah itu tidak dapat memenuhi kebutuhan, kemudian untuk memenuhinya maka mengambil atau mentransfer dari wilayah lain, misalkan hasil perkebunan atau hasil pertanian, ataupun yang berkaitan dengan barang dan jasa. Sehingga wilayah tersebut ketergantungan untuk memenuhinya cukup dengan, ya betul sekali, dengan mengambilnya dari wilayah lain gitu, tanpa melakukan kreativitas tersendiri ya untuk wilayahnya seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah ya di sini berubahnya pola konsumsi masyarakat ya di sini. Jadi karena banyaknya kebutuhan masyarakat, misalkan masyarakat kota dan desa tentunya mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian karena semakin berkembangnya teknologi, maka tentunya mempengaruhi pola konsumsi ya. Seperti contohnya adanya e-commerce ya. Nah, itu kan menentukan pola konsumsi masyarakat juga. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, adanya peningkatan kepadatan penduduk. Nah, ini sangat negatif sekali ya, karena semakin padat penduduk, maka tentunya wilayah lain itu semakin sedikit gitu. Jadi di tempat yang padat penduduk, wilayahnya akan semakin banyak adanya masalah-masalah sosial seperti itu biasanya. Yang keempat adalah penurunan kualitas dari lingkungan. Ya, ini kaitannya dengan AMDAL ya. AMDAL itu berkaitan dengan dampak-dampak lingkungan gitu, baik itu lingkungan sungai ya, kemudian lingkungan tanah ya, dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan kepadatan penduduk ini gitu. Jadi berkaitan dengan penurunan kualitas dari lingkungan. Yang kelima adalah timbulnya arus informasi yang tidak benar ya, yang kita kenal dengan sekarang adalah hoax ya. Jadi kalau misalkan suatu masyarakat mendapatkan informasi yang tidak benar, kemudian berakibat kepada hoax, tentunya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Anak-anakku semuanya, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya juga mohon maaf dari Ibu apabila yang Ibu sampaikan masih banyak kekurangannya. Segala kekurangan datangnya dari Ibu dan segala kelebihan tentunya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah sini kita pahami juga ya dalam firman Allah di surat Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan akhirul kalam, Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasama dan perhatian kalian dalam pembelajaran IPS kali ini. Dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.